Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku seiman, kita coba akan lengkapkan bahasan ini dengan kisah-kisah bagaimana orang salafus salih dulu yang pernah berbuat dosa lalu mereka bertaubat, ya. Di sini kan saya teman-teman sekalian kita tutup dengan ini insyaallah, ya. Kisah tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kisah ini adalah kisah yang sangat unik dari seorang sahabat Nabi yang taubat nasuha dari dosanya. Tapi kisah ini memang cukup panjang, saya akan bacakan, ya. Dia mengatakan dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat yang sahih, aku tidak pernah tertinggal, kata Ka'ab bin Malik, dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh beliau, kecuali dalam perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini terjadi perang terakhir Nabi SAW sebelum beliau meninggal. Setelah pembebasan kota Mekah, beliau menuju ke wilayah Tabuk, dan Tabuk ini jaraknya sangat jauh dari Madinah, dan waktu itu musim panas. Dan musim panas ini puncak-puncaknya panas, biasanya buah kurma lagi sangat bagus, ya, hasil panennya. Justru makin panas makin bagus kualitas kurma. Dia mengatakan, saya tidak pernah ketinggalan perang bersama Nabi SAW kecuali di perang Tabuk. Memang aku juga tertinggal dalam perang Badr, namun tidak ada seorang pun yang tertinggal waktu itu dicelah, karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam, hingga kemudian Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa rencana. Maksudnya perang Badr, ya. Saya tidak hadir di Badr, kata Ka'ab radhiyallahu anhu, karena memang waktu itu bukan kewajiban tapi pilihan. Cuma di perang Tabuk memang kewajiban, dan aku terlalaikan pada saat itu. Kata beliau, dan sebelumnya aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah. Aqabah ini nama Jumrah, Jumrah Aqabah. Orang kalau haji biasa tahu masalah itu, tempat melontar Aqabah. Aqabah itu sebuah bukit yang kecil, namun bisa dinaiki oleh orang dan bisa orang merasa tinggi dari tempat itu, diistilahkan dengan Aqabah. Pada malam Aqabah, waktu Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, pernah ada baiat Aqabah, janji setia di Aqabah, dan Ka'ab hadir pada saat itu. Dan sebelumnya, kata beliau, aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah sewaktu kami bersumpah setia membela Islam, ya. Dia mengatakan, dan kehadiranku di malam itu tidak bisa digantikan dengan perang Badr, walaupun perang Badr lebih dikenang di tengah orang-orang daripada baiat Aqabah atau janji setia di Aqabah. Dan di antara kisah hidupku adalah ketika aku tertinggal dari Rasulullah SAW pada perang Tabuk, aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada keadaanku ketika aku tertinggal dari perang itu. Jadi maksudnya pada saat itu aku tidak punya alasan untuk tidak ikut perang Tabuk. Waktu itu Nabi SAW mewajibkan semua laki-laki yang kuat dan tidak punya udzur, ya. Pada saat itu aku sangat kuat, belum pernah aku sekuat itu sebelumnya. Demi Allah, aku sebelumnya tidak pernah memiliki dua kendaraan, namun di perang itu aku memilikinya. Jadi selain fisikku kuat, aku juga memiliki 2 ekor kuda. Sebelumnya belum pernah aku punya 2 ekor kuda. Jadi aku sekarang lebih baik secara ekonomi. Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan peperangan, melainkan beliau menyembunyikan daerah sasarannya dengan mengisyaratkan seolah-olah beliau menuju yang lainnya. Hingga pada perang itu Rasulullah SAW berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh padang pasir. Dan menghadapi jumlah pasukan yang sangat besar, beliau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang urusan mereka yang sangat serius, agar mereka bersiap-siap dengan segala perbekalan mereka untuk menghadapi perang. Beliau menjelaskan kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju. Artinya pada saat itu Nabi SAW mewajibkan semua laki-laki, dan Nabi mengingatkan, ini yang kita datangi pasukan Romawi, jumlahnya sampai 250.000 personil. Jumlah sahabat itu sekitar 30.000 saja, ya. Maka Nabi SAW ingatkan para sahabat waktu itu, orang-orang Islam, kata Ka'ab radhiyallahu anhu, yang bersama Rasulullah SAW sangat banyak, dan mereka tidak didaftar dalam buku induk, atau maksudnya buku induk
negara ya. Ka'ab berkata, melanjutkan, maka hampir tidak ada yang ingin absen dari perang kecuali dia menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu yang Allah jelaskan atau turunkan. Rasulullah SAW lalu berangkat ke perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Ya, perlu kita ketahui penduduk Madinah, kebetulan Ka'ab juga orang Madinah, pendapatan utama mereka adalah kurma. Pendapatan utama mereka adalah kurma. Dan pada saat itu musim panas dan puncak-puncaknya kurma akan panen. Sekitar 2-3 hari lagi akan panen. Tiba-tiba Nabi SAW bilang jihad, sekarang kita harus keluar. Maka ini ujian yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan Rasulullah SAW berangkat pada perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Maka aku lebih cenderung kepadanya, kepada hasil panen. Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya sedang berkemas-kemas dan aku pun segera pulang untuk bersiap-siap bersama beliau. Tapi setelah aku pulang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku berkata dalam hati, aku bisa melakukannya kapan saja aku mau. Begitulah keanggapan terus mengergapku hingga orang-orang terus berbenah dengan serius. Maka pada pagi harinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin bersamanya berangkat menuju perang. Sementara aku belum melakukan persiapan apa-apa. Kemudian aku beranjak lalu kembali tapi tanpa melakukan apa-apa. Hal itu membuat akhirnya aku tidak berangkat dan aku tertinggal. Dan aku bertekad akan menyusul mereka ya pada saat tiba di sore hari. Dan seandainya saja aku lakukan itu, maksudnya menyesal, coba aku lakukan ya. Namun kemudian hal tersebut tidak ditakdirkan untukku. Maka ketika aku keluar ke tengah manusia setelah keberangkatan Rasulullah SAW, aku merasa bersedih dan aku tidak melihat seorang panutan untukku kecuali laki-laki yang tercelah karena kemunafikannya atau orang yang diterima uzurnya dari Allah SWT dari kalangan orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebutku hingga beliau sampai di Tabuk. Beliau bersabda sambil duduk di tengah pasukan Tabuk, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Maka salah seorang dari Bani Salamah berkata, wahai Rasulullah, dia tertahan oleh pakaian burdahnya dan sibuk melihat kedua sisi tubuhnya. Maksudnya dia tidak ada uzurnya untuk tidak keluar bersama anda. Maka Muadz bin Jabal berkata kepadanya, sungguh buruk apa yang telah kamu ucapkan. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui apa yang ada padanya melainkan kebaikan. Jadi Muadz di sini membela Ka'ab, mengatakan dia orang baik ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW diam. Tak kala beliau dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih yang terlihat bergerak terombang ambing oleh fata morgana. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang itu adalah Abu Haythama. Ternyata benar dia adalah Abu Haythama al-Ansari, orang yang bersedekah dengan satu sak kurma ketika dicela oleh orang-orang munafik. Jadi pada saat Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk berinfak ya, untuk perang Tabuk, orang-orang munafik hadir di situ, tapi orang munafik tidak berinfak. Mereka cuma mencaci maki saja. Ya. Ada orang yang datang membawa satu kain besar berat, diangkat jatuh, dikasih kepada Nabi SAW. Orang-orang munafik mengatakan riya. Lalu Abu Haythama ini datang radhiyallahu anhu membawa cuma satu keranjang kecil, satu piring kecil kurma, isinya cuma 3-4 butir kurma. Lalu dihidangkan, ya Rasulullah, ini buat jihad di jalan Allah. Maka orang munafik juga menghina Abu Haythama sambil mengatakan, ya untuk apa ini? Mau diapakan dengan 3-4 butir kurma? Tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memuji karena infaknya itu. Ka'ab berkata, tak kala sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah pulang dari Tabuk, kesedihanku datang lagi. Aku mulai mengingat dusta dan berkata, aku ingin berdusta dan berkata, dengan apa? Aku mengingat dusta dan berkata, dengan apa bisa lolos? Dengan apa aku bisa lolos dari kemurkaan beliau besok? Untuk itu aku meminta bantuan kepada semua orang cerdik pemikiran dari keluargaku. Maka tak kala diberitahu bahwa Rasulullah SAW telah mendekati Madinah, hilanglah dariku segala pikiran yang batil, hingga aku benar-benar mengetahui bahwa aku tidak akan selamat dari beliau dengan apapun selamanya. Maka aku bertekad untuk bersikap jujur kepada beliau. Rasulullah SAW tiba pada keesokan harinya, dan biasanya apabila pulang dari safar, beliau memulai dengan masjid. Dan beliau sholat 2 rakaat, kemudian duduk di hadapan orang-orang. Ketika beliau melakukan demikian, orang-orang yang tidak ikut perang mendatangi beliau untuk menjelaskan uzurnya dan bersumpah kepada beliau. Mereka bersumpah, mereka berjumlah kurang lebih 80 orang yang tidak ikut berperang di perang Tabuk.
Maka beliau menerima lahir mereka, membaiat mereka dan memohon ampun untuk mereka, serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga aku datang. Tak kala aku mengucapkan salam, beliau tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Kemudian beliau berkata, "Kemarilah." Aku datang berjalan hingga aku duduk di hadapan beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Ka'ab, "Apa yang membuatmu tidak ikut serta dalam perang Tabuk? Bukankah kamu telah membeli kendaraanmu, ada kudamu?" Ka'ab berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku demi Allah, seandainya aku duduk di hadapan orang selain Anda dari penduduk dunia, pasti aku yakin bahwa aku akan lolos dari murkahnya dengan sebuah alasan, karena aku telah diberi kemampuan untuk berdebat. Akan tetapi demi Allah, aku benar-benar mengetahui bahwa jika hari ini aku menceritakan kepada Anda juz cerita dusta yang dengannya Anda bisa merelakanku, tentu tidak lama Allah pasti akan menjadikan Anda murka kepadaku. Dan apabila aku menceritakan kepada Anda dengan cerita yang jujur, pasti Anda murka kepadaku karenanya. Sesungguhnya dengan kejujuran ini aku akan menghadap atau akan mendapatkan akibat yang baik dari Allah. Demi Allah aku tidak punya uzur. Demi Allah aku merasa tidak pernah sekuat dan sekaya daripada keadaanku sekarang pada saat aku tidak ikut Tabuk bersama Anda." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Adapun orang ini, maka ia telah berkata jujur. Maka berdirilah hingga Allah memberikan keputusan kepadamu." Ringkas cerita ini cukup panjang, saya ringkaskan. Maka Ka'ab pun berkata, "Aku pun merasa plong karena merasa jujur dengan Nabi SAW. Walaupun pada saat itu turun wahyu memperingatkan Nabi SAW untuk memboikotku dengan kedua temanku." Jadi kebetulan ada dua temannya dari 80 orang tadi yang dianggap orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW dan tidak ada punya uzur untuk hadir. Maka kata Ka'ab, "Kedua orang temanku ini dan aku disuruh boikot oleh Nabi SAW. Maka tidak dijawab salam kami, tidak senyum pada kami, tidak ada yang salaman pada kami, tiga orang ini." Kata Ka'ab radhiyallahu anhu, terus saja ya berlalu beberapa hari sampai aku masuk ke masjid. Kalau kedua temanku menangis di rumahnya dan tidak pergi sholat di masjid, sementara aku sendiri tetap masuk ke masjid dan aku menemukan semuanya orang membuang wajah, tidak ada yang salam. Dan pada saat aku melihat ke arah Nabi SAW, Nabi SAW membuang wajahnya. Tapi kalau aku sedang tidak lihat ke arah Nabi, Nabi sedang melihat ke arahku. Aku terus saja berjalan dalam kondisi tersebut. Rasanya jantungku, ya hidupku sempit karena betul-betul diboikot pada saat itu. Setelah berjalan kurang lebih 30 hari, sebulan dari masa itu, maka datang perintah dari Nabi SAW, perintah dari Allah agar ketiga orang ini menjauhi istri-istri mereka, termasuk Ka'ab. Maka mereka pun ya melakukan itu. Kata Ka'ab waktu datang utusan Nabi SAW, "Apakah Nabi menyuruh aku menceraikan istriku?" Kata Nabi SAW, kata utusan Nabi SAW, "Tidak, sama sekali tidak. Tidak ada sama sekali perintah untuk menceraikan. Kamu hanya disuruh pisah saja." Kemudian kedua sahabatku, kata Ka'ab, memohon kepada Nabi SAW agar istri-istri mereka memohon kepada Nabi SAW untuk tetap bisa serumah walaupun tidak ada biologis, tapi melayani makan dan minum suaminya. Lalu Nabi SAW izinkan, tapi tidak ada biologis di antara mereka. Lalu kata orang-orang kepada Ka'ab, "Hai Ka'ab, kenapa kau tidak minta seperti dua sahabatmu tadi? Minta agar ya Nabi SAW izinkan istrimu melayani walaupun tidak ada biologis." Kata dia, "Tidak, demi Allah, saya akan menjalani hukuman ini semaksimal mungkin supaya juga pengampunannya maksimal." Kata Ka'ab, dalam kondisi seperti itu, satu Madinah memboikot, istriku juga tidak boleh serumah denganku, maka aku menemui seseorang yang datang dari luar Madinah lalu teriak-teriak sambil mengatakan, "Mana Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik?" Begitu aku melihat orang tersebut, aku mengatakan, "Aku Ka'ab." Orang itu menyerahkan sebuah surat yang ternyata dari Raja Ghassan, seorang raja yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang memusuhi Nabi SAW. Maka dia mengatakan, "Telah sampai dari Raja Ghassan kepada Ka'ab bin Malik, telah sampai kepada kami bagaimana sikap perilaku sahabatmu itu." Ya, Nabi SAW memboikotmu. "Maka kalau kau datang kepada kami akan muliakan kamu, kami akan berikan kamu kedudukan. Ya, datanglah kepada kami." Maksudnya disuruh murtad, tinggalkan agama Islam, datang kepada Ghassan. Maka kata Ka'ab, "Demi Allah ini cobaan yang lain. Aku akan bersabar." Lalu dia membuang dan membakar surat tersebut. Berjalan waktu, kata Ka'ab,
Saya terus aja datang ke masjid, aku datang ke masjid, sholat, dan tetap saya tidak bisa buat apa, dan rasanya dada ini sudah sempit luar biasa. Sampai puncaknya di hari ke-50. Di hari ke-50. Setelah 50 hari kami diboikot, dan aku kebetulan lagi ada di depan rumahku, baru selesai mengerjakan sholat duha, kemudian tiba-tiba turun wahyu kepada Nabi SAW menerima taubat kami bertiga. Maka dua orang sahabat Nabi dan aku tidak bisa melupakan itu, ya, datang dan mereka berlumba-lumba, yang satu menunggangi unta, yang satu berlari, saking gembiranya ingin menyampaikan berita gembira kepada Ka'ab. Maka dua-dua berlari, karena yang naik kuda lebih cepat, maka yang di atas, yang sedang berlari pakai kaki, ya, itu naik ke atas pohon kurma lalu teriak dari jauh, wahai Ka'ab, terimalah berita gembira, terimalah berita gembira. Dari pertama atau dari semenjak kau dilahirkan oleh ibumu, semenjak kau dilahirkan oleh ibumu, sesungguhnya telah turun wahyu Allah menerima taubatmu. Maka kata Ka'ab, aku belum pernah merasa bumi sesempit itu sebelumnya, dan aku belum pernah merasakan bumi seluas itu setelahnya. Artinya sebelum datang berita gembira ini, bumi sangat sempit rasanya, dadaku sempit, semuanya jadi susah hidup ini. Tapi setelah sampai berita gembira ini, aku pun bahagia ataupun tentram, dan aku merasa luar biasa. Saking gembiranya aku membuka bajuku dan aku memberikan kepada pemberi berita gembira tersebut. Aku pakai baju lain, aku datang kepada Nabi SAW. Aku menemukan para sahabat tersenyum, bersalaman denganku, menyampaikan berita gembira, dan aku sangat terharu. Orang-orang pada menangis. Aku menemui Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Ka'ab, terimalah berita gembira dari pertama kau dilahirkan oleh ibumu. Kata Ka'ab, ya Rasulullah, aku telah mengambil pelajaran dan bersyukur kepada Allah, dan aku berjanji kepada anda, mulai hari ini aku tidak akan pernah berdusta selamanya, karena kejujuranku lah yang telah membuat Allah menyelamatkanku. Saudaraku si iman, kisah-kisah seperti ini, walaupun ini cukup panjang tadi disampaikan, karena memang ini kisah cukup panjang di dalam riwayat Bukhari, saya meringkaskan bagaimana orang-orang salafus saleh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, setelah kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal datang, karena kalau ajal datang kita akan menyesal. Kita akan berharap solat duha yang pernah kita tinggalkan 2 rakaat kita akan lakukan. Kita akan berharap kembali ke dunia senyum dengan seorang muslim lalu kita meninggal dunia. Kita berharap bisa menyedekahkan seluruh harta yang kita miliki. Kita berharap berbakti dengan kedua orang tua kita yang masih hidup. Kita berharap bisa berbuat baik dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan siapa saja, karena semua itu akan ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu terjadi, teman-teman sekalian, penyesalan, sekarang kesempatan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Tadi sudah saya bacakan dalam surah Az-Zumar. Kembalilah kalian ke jalan Tuhan kalian dan tunduklah kepadanya. Menjadi orang yang baik, orang yang patuh kepada Allah, orang yang saleh dan salehah, mulia. Dia akan makan, dia akan minum, dia akan punya jabatan, dia akan punya harta, dia akan punya pasangan yang baik seperti dia akan punya anak-anak yang baik dan soleh. Allah akan berikan kebahagiaan, dan di akhirat dia akan dapatkan juga yang terbaik. Allah janjikan surga yang luas. Dia akan tinggal tunggu ajal datang saja lalu masuk ke surganya. Orang-orang yang fasik, makannya susah, yang hidupnya susah, begitu juga dengan yang lainnya. Bahkan kalaupun ada di dunia, itu adalah sifatnya tadarruj, tahapan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Firaun juga makan, Namrud juga makan, dan seluruh orang yang Allah binasakan juga makan, tapi malah menjadi tadarruj atau tahapan siksa buat mereka. Mereka makin lalai, akhirnya mereka meninggal dalam keadaan kufur, dan penyesalan abadi selamanya bagi Fir'aun sampai tidak ada waktunya, dan kegembiraan bagi Musa alaihissalam sampai tidak ada waktunya. Ini semua akan kekal. Allahu a'lam. Dan ini yang kita sampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.